Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ih, amma ba'd. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu di program live interaktif Fatwa TV kesayangan kita semua. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan dibimbing oleh Ustaz Nafi' Zainuddin hafizahullahu ta'ala dengan tema Tarbiyah Islamiyah. Dan Alhamdulillah kita sudah terhubung dengan Ustaz Nafi' Zainuddin di kediaman beliau di Temanggung. Naam, mari sama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kaifal hal Ustaz? Khair. Alhamdulillah. Baik Ustaz, insyaallah selama 1 jam mendatang meminta waktu Ustaz menjawab pertanyaan para pemirsa Fatwa TV Ustaz. Bismillah ta'ala wa taufiqihi. Naam, syukran wa jazakallah khair Ustaz. Naam. Juga ingin menyampaikan kepada para pemirsa Fatwa TV, bagi yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustaz Nafi' Zainuddin hafizahullahu ta'ala, tentunya dengan tema yang sudah ditentukan, yaitu Tarbiyah Islamiyah, bisa menghubungi nomor layanan kami di 021 2123 2333. Kami ulangi 021 2123 2333. Tak lupa juga kami ingin mengajak para pemirsa Fatwa TV untuk ikut bergabung dalam menyebarkan media dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa para pemirsa saksikan di layar televisi masing-masing. Di sana ada 2 nomor rekening, yang pertama atas nama Yayasan Pilar Media Komunikasi, yang kedua atas nama Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Naam, juga para pemirsa Fatwa TV, sebelum memulai layanan interaktif, mari sama-sama kita mendengarkan nasihat pembuka terlebih dahulu dari Ustaz Nafi' Zainuddin. Naam, Ustaz, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Salli wa sallim ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Mirsa azani Allah wa iyyakum, di akhirat kelak ada yang dinamakan dengan ahlus sa'adah dan ada yang dinamakan dengan ahlus saqawah. Ahlus sa'adah adalah mereka yang berbahagia, adapun ahlus syaqawah adalah mereka yang sengsara. Tatkala berada di dalam kehidupan dunia ini, masing-masing dari keduanya mempunyai sifat. Adapun ahlus sa'adah, mereka adalah yang beramal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarjuna rahmatullah wa yakhafuna adzabah. Kemudian berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan takut dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ahlus syaqawah, mereka tatkala di dunia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun mereka bersama dengan kemaksiatannya justru merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya mereka berharap, maka harapan-harapan tersebut adalah harapan-harapan yang kosong apabila tidak disertai dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka berhijrah, berjuang di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Pada surat Al-Baqarah ini jelas Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa mereka yang berharap pada rahmat Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat beriman, kemudian melakukan amalan saleh. Di antara yang disebutkan di dalam ayat ini, mereka berhijrah di jalan Allah, mereka berjuang di jalan Allah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwa pengharapan yang benar adalah pengharapan yang mempunyai tiga hal. Hal yang pertama adalah mereka mencintai apa yang mereka harapkan. Hal yang kedua adalah mereka khawatir atau takut kehilangan apa yang mereka harapkan. Dan hal yang ketiga adalah mereka upaya atau berusaha untuk mendapatkan apa yang mereka harapkan. Ahlus sa'adah tidak mengharapkan kecuali ridha Allah, jannah Allah, al-'afu dari Allah Subhanahu wa taala, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mendapatkan hal tersebut, dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harapan yang dilakukan oleh Ahlus Sa'adah adalah harapan yang benar sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tunjukkan. Dan juga dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man khafa adlaj wa man adlaj balagal manzil, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah. Barang siapa yang khawatir, takut tidak akan sampai di tempat tujuannya dengan aman, maka dia segera melakukan perjalanan di malam hari agar sampai di tempatnya dengan aman, tidak terhalang oleh gangguan, tidak terhalang oleh bahaya-bahaya. Wa man adlaj balaghal manzil, orang yang melakukan demikian, yang bersegera, maka akan sampai kepada tujuannya dengan selamat. Ibaratnya orang yang mengharapkan jannah Allah Subhanahu wa taala sedang berupaya untuk sampai ke jannah Allah Subhanahu wa taala itu dengan seluruh bahaya, dengan seluruh gangguan, dengan seluruh halangan yang mungkin ada di hadapannya. Namun dia segera untuk bisa sampai ke sana dan selamat dari seluruh gangguan dan halangan-halangan tersebut. Dan Alaihi Wasallam katakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi jannah. Ketahuilah bahwasanya dagangan Allah Subhanahu wa taala itu mahal, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk ahlus sa'adah. Ya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab di Aisyah radhiyallahu taala anha ketika bertanya, ya, di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan sebuah ayat, ya, mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi mereka khawatir juga, di samping yakin akan balasan Allah Subhanahu wa taala, dengan amalan ketaatan itu mereka khawatir amalan-amalan tersebut tidak diterima. Dan oleh karenanya mereka berlomba-lomba, ya, di dalam amalan tersebut. Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, ulaika alladziina yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan-kebaikan dan berlomba-lomba untuk melakukannya. Mereka ada kekhawatiran, maka mereka segera untuk menambah amalan-amalan ketaatan dan tidak merasa aman, ya, tetapi berusaha untuk mencapainya dengan kebaikan-kebaikan. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, wahai Rasulullah, apakah mereka yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala yang beramal saleh tapi qulubuhum wajilah, ya, bahwasanya mereka takut, khawatir, ya, dan bahwasanya mereka yakin akan kembali kepada Rabb-Nya, ya. Apakah mereka ini adalah orang-orang yang yasrabuna al-khamra wa yasriqun wa yaznun, ya? Apakah mereka adalah orang-orang yang minum khamr, kemudian mencuri,
kemudian berzina, ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la ya bintas Siddiq, tidak wahai putri As-Siddiq, akan tapi mereka adalah orang-orang yang beramal, ya, akan tapi khawatir amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bahwa untuk mencapai sa'adah, ya, maka perhatikanlah tiga perkara yang membenarkan pengharapan seseorang untuk sampai ke sana. Yang pertama adalah, ya, dia mencintai, ya, apa yang diharapkan. Yang kedua, dia khawatir kehilangan apa yang diharapkan. Dan yang ketiga, dia berusaha untuk benar-benar mencapai apa yang dia harapkan. Semoga mukadimah ini memberikan manfaat. Aqulu qouli hadza, wallahu ta'ala a'lam. Na'am Ustaz, syukran wa jazakallah khair Ustaz atas nasihatnya. Dan semoga dengan nasihat ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kita dari segala macam perbuatan maksiat. Naam, juga ingin mengingatkan kembali pada para pemirsa Fatwa TV, bagi yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustaz Nafi' Zainuddin, bisa menghubungi nomor layanan kami di 021 2123 2333. Nah Ustaz, sembari menunggu penelpon masuk, kami bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk di website kami, Ustaz. Ya, nah, pertanyaan pertama dari hamba Allah Sumatera Utara, Kota Medan, Indonesia. Bismillah, ahsanallahu ilaikum Ustaz. Ana tahu perintah ortu harus ditunaikan. Namun akhir-akhir ini ortu sering memerintah saat ana sedang mengerjakan sesuatu yang urgent dan mereka pun sebenarnya bisa mengerjakan sendiri. Memang saya kerjakan juga perintah mereka. Tapi karena sedang melakukan hal lain yang juga urgent, kadang hati menggerutu padahal ortuku bisa dan sedang luang. Mohon nasihatnya Ustadz, apakah bisa ditolak dulu perintah mereka? Jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Dialah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan kepada kita tentang kedudukan orang tua yang alhamdulillah telah dipahami oleh penanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan barakah taufik untuk selalu melaksanakan birrul walidain, dan kita berharap semua dari kita melakukan birrul walidain sebagaimana diperintahkan oleh agama Allah Subhanahu wa taala, dan selama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita di dalam hidup kita dan juga kehidupan kedua orang tua kita, maka itu adalah pintu surga yang sangat dekat. Oleh karenanya kita berupaya agar benar-benar ridho dengan segala yang diminta oleh orang tua kita untuk kita bisa melaksanakannya selama bahwa apa yang diminta itu adalah perkara yang baik. Karena kita juga tahu kaidahnya bahwasanya la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, ya. Bahkan seandainya diminta kepada kita untuk melakukan syirik sekalipun, kita tetap diperintahkan untuk menolaknya dengan cara yang baik, ya. Sahibhuma, ya, fi dunya ma'rufa, ya, dengan cara yang ma'ruf, ya. Dan dalam hadis juga disebutkan ridhallahi fi ridha al-walid atau al-walidain, bahwasanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah pada keridhaan ayah atau pada keridhaan kedua orang tua. Yang ditanyakan adalah apakah boleh kita menunda, ya? Apakah tidak mengapa, ya, seandainya ada pekerjaan yang lebih urgen untuk dilakukan dahulu pekerjaan yang lebih urgen tersebut, ya. Organ di sini perlu didudukkan. Jika organ yang dimaksudkan adalah perkara yang secara syar'i lebih wajib, ya, maka ya dilaksanakan, ya, seandainya ada perkara yang seperti itu. Dan faktanya akan tetap ada contoh orang tua meminta sesuatu, ada orang lain yang sedang
membutuhkan bantuan kita untuk penyelamatan nyawanya misalnya, sedangkan apa yang diminta oleh orang tua kita tidak lebih penting daripada yang ada di hadapan kita misalnya. Ya. Tapi ada perkara-perkara yang bahkan jihad di jalan Allah yang pada hukum sunnah. Ya. Pada hukum sunnah Rasulullah SAW merintahkan sahabat dengan mengatakan fafihi ma fajah. Ya. Setelah kita paham ini, maka selama perintah itu adalah perintah agama, ya, perintah yang tidak bermudarat, ya, kepada agama kita, ya, tidak bermudarat kepada jiwa dan harta kita, tidak bertentangan dengan syar'i, maka itu didahulukan. Ya. Nah, apakah boleh kita menundanya karena masalah-masalah tadi? Ya, apalagi ada beberapa hal yang nampaknya beliau juga bisa melakukannya. Ya, dalam Al-Quran disebutkan fala taqul lahuma uff wa la tanharhuma. Jangan sampai kita mengatakan uff, dan semacamnya yang menyakiti hati mereka, apalagi berkata lebih keras. Ya. Intinya selama orang tua tidak merasa keberatan, tidak merasa marah, ya, tidak merasa disepelekan, ya kita boleh saja nawar sebentar, ayah sebentar ibu, ya, boleh nggak saya melakukan ini dulu atau itu dulu, ya. Selama mereka tidak merasa disepelekan, ya, dan tidak apa-apa, maka tidak apa-apa. Tapi kalau merasa bahwasanya disepelekan, kemudian mereka merasa berat dan seterusnya, maka kita berupaya untuk menjalankan apa yang diminta oleh orang tua kita dahulu. Wallahu ta'ala a'lam. Na'am, syukran wa jazakallah khair atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari saudara Ahmad di Sulawesi Selatan, Kabupaten Sopeng, Indonesia. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara mendidik anak perempuan yang berusia 11 tahun yang orientasi akan prestasi dunia sangatlah besar, sulit menerima nasihat, sedangkan kami ortu sudah berusaha sabar dalam mendidiknya. Nah. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ya. Bersyukur bahwasanya antum sudah berusaha untuk mendidik putri antum, ya, dan kita tahu fadilah, ya, yang Rasulullah SAW sebutkan apabila seseorang melakukan tarbiyah, tahdib dan ta'dib, ya, terhadap anak wanita yang mereka juga merupakan sitar, yang merupakan penghalang kita dari adab Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan di dalam tarbiyah antum juga sudah menyebutkan bahwa sudah berupaya dengan sabar, ya. Ya, terus ditambah kesabaran tersebut, ya, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli. Ya, sabar itu adalah dia, ya, cahaya, dan sabar itu adalah pintu untuk kita bisa mendapatkan keberhasilan, ya. Karena memang pada dasarnya setiap orang yang didakwahi atau setiap orang yang dididik pasti mempunyai hal-hal yang harus disabari oleh pendidik, harus disabari oleh kedua orang tuanya. Ya. Nah, adapun terkait dengan masalah keinginannya dalam prestasi keduniaan, tentu saja bahwa keduniaan di situ juga perlu adanya perincian, ya. Karena perkara-perkara dunia yang nantinya bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin juga termasuk perkara yang dianjurkan, ya. Sebagai prestasi dalam arti baik di dalam melakukannya, ya, profesional kalau dia seorang yang melakukan sebuah pekerjaan, ya, juga matlub syar'an, sesuatu yang diminta oleh syariat kita, ya.
Tapi jika yang dimaksudkan dengan keduniaan adalah hal-hal yang sifatnya ya kesenangan, yang sifatnya mungkin sampai kepada kemewahan, maka lihat sampai batas wajar atau di luar kewajaran. Ya. Apalagi pada usia 11 tahun. Ya. 11 tahun ada kemungkinan sudah balik, ada kemungkinan belum balik. Ya. Pada saat di bawah usia 12 tahun, maka kita juga tetap ya melakukan kondisi-kondisi yang membantunya untuk memahami akhirat. Tetapi jangan sampai kemudian dia mempunyai anggapan yang keliru, ya, atau mungkin belum sampai pemikiran dia kepada hal-hal yang sifatnya ukhrawi tersebut. Ya. Ada sebuah cerita, ya, sebuah keluarga di Eropa, ya, yang alhamdulillah Muslim, ya, kemudian mendidik anaknya dengan alhamdulillah qiraah Al-Quran, qiraah zikir pagi dan petang dan seterusnya sampai memahami tentang surga, memahami tentang neraka, dan itulah yang diharapkan. Namun kemudian terbayang-bayang pada dirinya sehingga rasa takutnya seakan-akan menghantui kesehariannya. Nah, hal tersebut oleh para tarbawiyun Islami, ya, tarbiyah Islamiyah maksudnya, menyebutkan bahwasanya anak-anak seusia itu diajarkan tentang perkara akhirat, ya, tapi sesuai dengan usia mereka, ya. Dan kalau sudah balik tentunya lebih ditekankan lagi karena memang segala aktivitasnya terkait dengan kehidupan di akhirat harusnya, ya. Pengkondisian yang dimaksudkan, ya, kadang kita ajak, ya, kepada hal-hal yang sifatnya menyenangkan seperti bersosial, katakanlah walimah, ya. Kadang kita ajak mereka ke tempat-tempat yang mengingatkan tentang akhirat, ya, seperti jenazah, ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjumpai serombongan kaum Ansar, para wanita dan anak-anak mereka. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan kecintaan beliau kepada mereka, yakni kepada kaum Ansar. Ya. Dalam riwayat tersebut dikatakan bahwasanya mereka datang berombongan dari al-arais atau dari semacam walimah, walaid, yaitu walimah. Nah, ini adalah sesuatu yang mungkin membahagiakan, menyenangkan. Di sisi lain kadang-kadang, ya, dibawa kepada perkara-perkara yang mengungkapkan akan hakikat, ya, bahwa kita itu akan hidup dalam keadaan senang insyaallah, dalam keadaan bahagia insyaallah, tapi ada akhirnya ketika dia paham akhirat maka kemudian dia dibimbing pada kehidupan-kehidupan yang sifatnya terkait dengan ukhrawi dan hari akhir. Jadi ada targhib, ada tarhib, ada keseimbangan antara bagaimana memaknai kebahagiaan dan bagaimana bahwa kebahagiaan tersebut hakikatnya adalah kebahagiaan yang abadi yang ada di akhirat. Kemudian yang terakhir ingin saya sampaikan bahwasanya teruslah berkomunikasi, ya, dan teruslah menjadi partner kepada dirinya, karena kita harus mengawal dia. Jangan sampai dari apa yang dikatakan oleh penanya bahwa dia senang dengan prestasi-prestasi duniawi nanti terlalu jauh dari apa yang kita kehendaki. Wallahu ta'ala alam. Itu beberapa saran yang bisa saya sampaikan terkait dengan tarbiyah pada putri penanya yang usianya 11 tahun. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik. Naam, syukran wa jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari saudara Tri, Jawa Tengah, Kota Surakarta, Indonesia. Assalamualaikum Ustaz.
Saya ketika menjawab pertanyaan dengan ragu-ragu biasanya menggunakan kalimat sepertinya begini dan begini, atau setahu saya yang benar adalah begini. Jika ternyata jawaban saya salah atau tidak sesuai realita, apakah saya termasuk orang yang berbohong? Atau adakah cara yang lebih baik ketika menjawab dengan ragu-ragu? Karena jika saya jawab, saya tidak tahu, maka saya khawatir menyembunyikan ilmu. Nah. Baik. Alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya. Menyampaikan ilmu adalah perintah. Ya. Kemudian menyembunyikan ilmu adalah sesuatu yang dilarang. Ya. Jadi adalah perkara yang mafhum. Ya. Kita disuruh untuk berdakwah, ya, dan kita tidak boleh menyembunyikan kebenaran, dan sifat para nabi adalah menyampaikan al-haq, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan seterusnya. Ya. Adapun tentang pertanyaan yang diajukan kepada kita, ya, maka tidak semuanya ya, bisa kita jawab pastinya. Ya. Dan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Bertanyalah kepada para ulama, yaitu ahla dzikri, apabila kalian tidak mengetahui. Ya, kita semuanya bertanya, ya. Saya bertanya kepada ulama, kaum muslimin, kaum muslimat semuanya, pemirsa bertanya kepada para ulama, penanya juga bertanya kepada ulama. Jika kita membutuhkan jawaban yang memang kita tidak tahu, ya, semua dari kita membutuhkan ilmu. Ya, innamal ilmu bitta'allum. Ya, kita semuanya belajar dan bertanya kepada orang yang lebih tahu. Ya. Adapun kita mengetahui secara jelas tentang satu perkara, ya, maka disitulah kita tidak menyembunyikan ilmu tersebut. Ya. Kita sampaikan, ya, tidak ada madarat. Misalnya apabila kita mau menyampaikannya, maka sampaikanlah. Ya, itulah yang diperintahkan juga kepada kita sebagai muslim. Ya. Dan menebarkan ilmu artinya adalah menebarkan jalan untuk mencapai kebahagiaan. Ya. Terkait dengan ragu-ragu, ya, maka kembalikan kepada para ulama, ya, atau kembalikan kepada yang lebih tahu. Ya. Kalau yang dimaksudkan adalah misalnya menyebutkan satu ayat, ya, maka kita tidak perlu menyebutkannya karena ragu-ragu. Tapi kalau hadis Nabi SAW kita hafal maknanya, ya, maka kita bisa sebutkan maknanya. Ya. Demikian pula apabila kita misalnya bisa menyampaikan yang riwayat bil makna, ya, maka boleh disampaikan riwayat bil makna, ya, menyampaikannya dengan menyebutkan maknanya. Ya. Jadi itulah yang bisa kita lakukan. Ya. Adapun ragu-ragu, maka kita lebih baik mengatakan wallahu taala a'lam, ya, saya tidak tahu. Saya akan tanyakan kepada yang lebih tahu dan seterusnya. Ya. Maka yang seperti itu yang ditunjukkan kepada kita, dan itu lebih baik dalam kondisi tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Naam, syukran wa jazakallah khair Ustadz atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari saudara Yuliana Fitru atau Yuliana Fitri, Kalimantan Barat, Kabupaten Sintang, Indonesia. Bismillah Ustadz. Bagaimana cara menyikapi anak usia 3,5 tahun yang super aktif, gak bisa diam, sampai-sampai tetangga saya mengatakan anak saya nakal dan lain-lain, dan saya sebagai orang tua merasa sangat sedih. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Anak usia 3,5 tahun atau bahkan kurang dari itu tentunya adalah anak yang sedang mengalami tumbuh kembang luar biasa. Ya. Tumbuh artinya secara fisik dia bertambah. Ya. Kembang artinya non fisiknya, pemikirannya, bahasanya, ya, hal-hal yang lainnya, emosionalnya sedang bertambah. Ya. Dia mengalami pertumbuhan yang bermacam-macam, ya, dan dia butuhkan itu semuanya.
ya. Termasuknya adalah hal-hal yang sifatnya gerak, motorik dan sebagainya. Ketika dia banyak gerak, sesungguhnya itu adalah bagian dari bagaimana dia sedang mengalami tumbuh kembang tersebut, ya. Dan di dalam hal ini ada beberapa mungkin istilah, ya, ada yang diistilahkan dengan hiperaktif atau superaktif atau sangat aktif, ya. Kalau hiperaktif itu mungkin tidak sampai dari apa yang ditanyakan, Allah alam, karena hiperaktif itu adalah suatu kondisi yang spesifik, ya, ditandai misalnya susah mengendalikan emosi misalnya, ya kan, kemudian dia geraknya tidak tidak bisa terkontrol dengan baik dan seterusnya, ya. Tapi superaktif di bawah itu, ya, dia mempunyai keaktifan yang lebih, ya, keaktifan yang lebih. Yang pertama, jangan sampai kita melabeli kepada anak kecil terutama, ya, apalagi masih usia 3 tahun dengan label misalnya nakal, ya, atau label-label yang sejenisnya. Ini adalah labeling yang tidak baik di dalam pendidikan, ya. Karena hal tersebut akan bisa membekas, ya, baik dalam dirinya ataupun dalam lingkungannya, ya. Parah kalau kemudian orang tuanya juga meyakini hal tersebut, ya. Maka ini adalah semacam dalam tanda kutip pembunuhan karakter anak, ya. Dan ini akan sangat bermudarat, ya. Kenapa? Ya, ya, karena dia sedang mengalami tumbuh kembang, ya, dan dia belum mengetahui bahkan mana yang baik, mana yang buruk. Karena mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk itu biasanya adalah pada usia tamyiz, yaitu usia 7 tahun, ya, usia 3,5 tahun atau bahkan kurang dari itu. Dia kalau dibiasakan baik berbuat baik, kalau dibiasakan tidak baik berbuat tidak baik. Tapi sesungguhnya dia juga belum tahu benar, belum paham benar, ya, mana yang baik dan mana yang tidak. Makanya dia masih belajar memegang dengan cara merebut misalnya, ya kan, kemudian menyapa dengan cara memukul misalnya. Itu adalah perkara-perkara yang dilakukan oleh mereka, ya. Jadi hal tersebut adalah hal yang sesungguhnya mungkin, ya, masih wajar atau paling tidak mungkin dikatakan sebagai superaktif. Di antara tips yang bisa dilakukan adalah melatihnya untuk mengendalikan emosional, ya. Melatihnya untuk pelan-pelan, ya. Melatihnya untuk bersikap aman, ya. Contoh misalnya anak-anak seusia seperti itu belum paham, ya, mana yang bahaya, mana yang tidak bahaya. Maka diarahkan untuk melakukan sesuatu yang aman, sesuatu yang tidak mengganggu orang lain. Jadi intinya adalah bahwa ada pengarahan-pengarahan dari sekitar, ya. Kemudian yang kedua ada persepsi yang sama tentang anak tersebut, ya. Kalau ternyata ada yang salah persepsi yang perlu dipahamkan, ya. Tidak ada anak yang seperti itu 3,3 tahun, ya, kemudian kita sudah labeli dengan label tertentu padahal dia masih melakukan tumbuh kembang. Apalagi kita semuanya meyakini bahwasanya sesungguhnya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, dan tergantung kepada siapa yang mempengaruhi, siapa yang mengisi, ya. Jadi yang pertama, perlu pengarahan yang lebih, ya. Yang kedua, perlu penyamaan persepsi dari orang-orang sekitar tentang dirinya. Dan yang ketiga, dengan penyamaan persepsi itu adalah perlu ta'awun, ya, perlu ta'awun untuk sama-sama mendidik antara orang tua, masyarakat, orang-orang yang di sekitarnya, juga di sekolahnya, juga guru-gurunya. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik. Amin. Naam, syukran wa jazakallah khair Ustadz atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Saudari Widiati Astuti, Jawa Timur, Kota Surabaya, Indonesia.
bagaimana dalam mengajar anak PAUD masih mengajarkan dengan bernyanyi dan gerak motorik atau senam pakai musik? Nah, Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ya. Mengajari gerak, senam, ya, melatih sensornya, melatih motoriknya, ya. Segala sesuatu itu bisa dilakukan tanpa musik. Ya. Jadi kalau pertanyaannya adalah bagaimana mengajarkan dengan musik, sedangkan kita mengetahui bahwasanya musik adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya kita harus yakin, ya, dan kita harus melakukannya. Dan mereka yang diajari tanpa musik dan kita juga meyakininya bisa, insya Allah akan terbiasa. Ya. Permasalahannya terkadang orang sudah terbiasa dengan perkara-perkara tersebut. Ya. Sebagaimana mungkin kita dahulu masih suka dengan musik, rasanya tidak mungkin meninggalkan musik. Ya. Tapi ketika kemudian kita berkeyakinan bahwa itu bisa ditinggalkan dan manusia hidup tanpa musik juga ternyata bisa berinovasi dengan kegiatan-kegiatan yang banyak, ya, semuanya berjalan baik-baik saja, tidak ada masalah, ya. Apalagi kalau guru itu kemudian mempunyai inovasi-inovasi yang banyak, ya, di dalam gerakannya, dia juga gunakan ucapan-ucapannya, dia penuh dengan semangat, ya. Jadi masalahnya adalah yang pertama harus ada kemauan dari kita, ya. Yaitu bahwasanya kita mempunyai kemauan untuk melakukan hijrah kepada apa yang diajarkan oleh agama kita, ya. Kemudian yang kedua, bahwa yang perlu kita lakukan adalah keyakinan, ya, bahwa apa yang sudah, ya, ditentukan oleh syariat itu, ya, berefek baik kepada seluruh perkara, apalagi tarbiyah aulad, ya, pendidikan anak, ya. Bisa jadi motoriknya terbentuk, fisiknya terbentuk, tetapi jiwanya tidak terbentuk, ya. Ruhnya tidak terkena, ya, karena kita menggunakan musik, ya. Maka tujuan pendidikan tidak sampai. Ya. Tujuan pendidikan utamanya adalah ruh, ya. Namun juga aspek yang lain yang saling mendukung, ya. Termasuknya adalah aspek fisik, bahwa kebaikan fisik dan kebaikan ruh juga berhubungan, ya. Kan, tapi yang paling utama adalah kebaikan ruh. Dan anak-anak, ya, sifatnya mempunyai, ya, keceriaan dengan berbagai hal. Artinya keceriaan mereka ini sangat beragam, melebihi mungkin ragam keceriaan orang dewasa, ya. Dunia mereka menggunakan media yang sederhana saja bisa menyenangkan, gitu, ya. Oleh karenanya pandai-pandailah di sini untuk yang berikutnya adalah kita melakukan inovasi-inovasi agar tetap bisa melakukan tujuan-tujuan pembelajaran termasuk tentang motorik dan yang lainnya, namun dengan tetap menjaga ketentuan-ketentuan syariat. Wallahu taala a'lam. Naam, syukran wa jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari saudara Nenden Taufani, Justita, Banten, Kota Tangerang Selatan, Indonesia. Anak bungsu kami kuliah prodi hukum. Sembari menunggu untuk melanjutkan pendidikan prodi syariah di Saudi, apakah betul mempelajari prodi hukum adalah haram? Mempelajari hukum selain hukum Allah? Jazakallah khair. Alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk memberikan manfaat, ya, kepada manusia secara umum dengan mempelajari hukum, karena hukum
yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah sebaik-baik hukum yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada umat manusia ini, ya. Adapun mempelajari hukum selain hukum Allah, ya. Na'rifu asy-syarra la lisyarri walakin litawaqih, ya. Kadang kita harus mempelajari hukum yang maksudnya adalah kita tidak terjerumus ke dalam keburukan sebagai contoh, ya. Bahwa orang ingin terhindar dari riba, ya. Dia harus mempelajari riba. Dia harus mempelajari seluk-beluk riba, ya. Bahkan jenis-jenis riba yang gambarnya atau surahnya atau bentuknya mungkin sudah mulai bermacam-macam, ya, pada masa sekarang ini, ya. Dia pelajari itu, tetapi apakah untuk mengamalkan riba? Tidak. Dia mempelajari hal tersebut agar terhindar dari perkara riba, ya. Jadi kita mempelajari hukum ini adalah tergantung kepada niatnya, sebagaimana kita mempelajari ilmu-ilmu yang lain, ya. Jadi bisa kita bedakan menjadi 3 tujuan, ya. Atau 3 muamalah bersama hukum-hukum tersebut, ya. Hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mempelajari hukum-hukum yang bertentangan dengan Al-Qur'an atau bertentangan dengan As-Sunnah. Atau sebelum masuk situ saya ingin mengatakan bahwasanya kita juga jangan terlalu terjebak ke dalam istilah hukum Allah dan hukum selain Allah, ya, sehingga kita mengatakan secara merata, ya, bahwa yang tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah adalah hukum selain Allah. Ya, lihat dulu, mungkin tidak ada hubungannya secara sharih atau tidak terlihat nas sharih, tetapi sebenarnya adalah bagian dari hukum Allah. Contoh adalah hukum terkait dengan ketertiban, misalnya orang berlalu lintas, misalnya di situ ada hukumnya, ya, ada peraturannya, ya, ada dendanya, misalnya, ya. Ketertiban seperti itu apakah termasuk hukum Allah atau hukum selain Allah? Tentunya untuk maslahat manusia, untuk maslahat kaum muslimin, untuk maslahat kaum muslimat, untuk maslahat keamanan seluruh jiwa sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan orang-orang Khawarij di dalam hal ini, ya, terjerumus ke dalam perkara yang berkaitan dengan istilah hukum Allah dan hukum selain Allah, ya. Kita tahu bagaimana ada munaqasyah, ya, antara Abdullah bin Abbas, ya, radhiyallahu taala anhuma dengan orang-orang Khawarij, ya. Maka dalam munaqasyah tersebut, ya, diketahui ternyata bahwa mereka salah faham dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh, mereka mengkritisi kenapa ada musyawarah antara Ali dengan Muawiyah. Ya. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan la hukma illa lillah, ya. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Nah, apakah musyawarah, ya, tidak termasuk hukum Allah? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perselisihan antara suami dan istri, ya. Fab'atu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Utuslah, ya, utusan dari keluarga laki-laki dan utusan dari keluarga perempuan. Mereka bermusyawarah, manusia yang bermusyawarah. Tapi itulah hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya kita dudukkan mana yang dimaksudkan hukum Allah atau hukum yang bukan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, seandainya ternyata hukum itu adalah memang hukum bukan hukum Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka tergantung pada 3 kondisi, ya. Kondisi yang pertama bahwasanya dia mempelajarinya, ya,
untuk memperkuat keimanannya terhadap hukum-hukum Islam yang rahmatan lil alamin, ya, untuk meyakini, ya, bahwasanya memang Islam, ya, dalam Al-Quran dan As-Sunnah ini salih li kulli zaman wa makan, ya, benar, baik untuk setiap waktu dan tempat, ya, itu sesuatu yang baik, ya. Atau dia mungkin dengan mempelajari itu, ya, kemudian terseret-seret kepada hukum-hukum tersebut yang bertentangan dengan Al-Quran dan bertentangan dengan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama dia masih meyakini hukum Allah, ya, yang benar, ya, maka dia berada di dalam kefasikan. Tapi jangan sampai terjerumus ke dalam kondisi yang ketiga, ya, yaitu meyakini bahwa hukum selain hukum Allah Subhanahu Wa Taala lebih benar, ya, karena terjatuh di dalam kekufuran kalau demikian, ya. Tiga kondisi tersebut, ya, harus dipahami dengan benar, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan manfaat untuk Islam dan kaum muslimin, ya, dengan mengetahui hukum-hukum tersebut, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan untuk belajar di prodi hukum Islam, memperkuat hazanah keislaman dan menguatkan penjelasan kepada umat, ya, bahwasanya hukum Islam adalah hukum yang Allah Subhanahu Wa Taala pilihkan, yang paling baik, yang salihun di kulli zaman wa makan, wallahu taala a'lam. Naam, syukran wa jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari saudara atau saudari Desmiarti Putri, Jawa Barat, Kota Bekasi, Indonesia. Bismillah, afwan izin bertanya. Bagaimana hukumnya membuat buku tahunan untuk anak-anak SMA yang pesantren laki-laki semuanya, yang mau tamat sekolah, yang biasanya berisikan kumpulan foto-foto mereka seperti foto rihlah, foto lomba, dan lain-lain, atau foto-foto kegiatan mereka di sekolah? Syukran. Alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Untuk pertanyaan ini, yang pertama, kita mengetahui bahwasanya ada kesepakatan di kalangan para ulama, ya, berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya menggambar, ya, yang sifatnya mujassam, ya, yaitu ada bentuknya, kemudian juga mempunyai pengertian bagian dari dawatul arwah, ya, yang mempunyai roh-roh, ya, seperti manusia, hewan, ya. Kemudian gambar atau bentukan tersebut menyerupai dan juga mempunyai penyerupaan terhadap ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka hal itu dilarang, ya. Yang kedua, terkait dengan foto, ya, ada khilaf di kalangan para ulama tentang boleh dan tidak boleh. Sebab foto ini tidak ada campur tangan seseorang seperti dia melukis atau membentuk, karena dia hanya memindahkan dari alat, ya, baik itu misalnya dewasa ini HP, ya, kalau zaman dulu kamera misalnya, video, maka itu hanyalah memindahkan. Ini bagi orang-orang atau ulama, ya, maksud saya, yang membolehkan, maka yang membolehkan tersebut menegaskan bahwa ini tidak termasuk kategori yang pertama, ya. Kemudian yang ketiga, bahwasanya yang membolehkan pun ada yang hanya sebatas darurah, ya, keperluan-keperluan yang darurat, ya. Ada yang mengatakan bahwasanya selama tidak ada makna di sana, tidak ada pengagungan-pengagungan, ya. Apalagi untuk perkara-perkara yang tumtahan, istilahnya, kadang gambar mungkin di karpet katakanlah, ya,
dan seterusnya, maka dibolehkan. Tetapi kalau tidak ada keperluan kecuali hanya untuk dzikrayat, kecuali hanya untuk kenang-kenangan, maka yang lebih selamat tentu hal ini jauhi. Ya. Wallahu taala alam, adanya pembolehan-pembolehan tersebut, ya, tetap di sana ada adab-adabnya. Di antaranya kalau yang ditanyakan ya terkait dengan sekolah laki, ya, kalau tersimpan di bukan album yang tercetak itu, sebagian ulama masih membolehkan, tentu dengan adab-adabnya, misalnya tentang aurat, ya, katakanlah tentang hal-hal lain yang dilarang juga dijauhi, ya. Namun tentu saja wallahu taala alam, yang lebih selamat tidak dalam bentuk album sebagaimana Allah taala. Naam Ustaz, syukran wa jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir dari Abu Aslam, Jawa Timur, Kabupaten Bojonegoro, Indonesia. Assalamualaikum Ustaz. Apakah dibolehkan atau termasuk mengkhianati janji kita seumpama kita berjanji untuk ke rumah teman ba'da maghrib karena masih sibuk, tapi karena urusan kita sudah selesai lebih cepat, lalu kita ke sana sebelum maghrib. Apakah ini termasuk mengkhianati janji? Mengkhianati janji, alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Terkait dengan pembahasan ini, saya pernah membaca pembahasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala terhadap tafsir surat Al-Kahfi, ya. Bahwa ketika kita berjanji, ya, apakah perlu mengucapkan insya Allah atau tidak misalnya, ya. Kalau yang dimaksudkan itu adalah kita sedang mengabarkan sesuatu, ya, bahwa itulah keinginan kita, ya, maka perlu juga untuk mengucapkan insya Allah wallahu taala alam, ya. Tapi apakah itu akan terjadi atau tidak terjadi, ya, itu baru kita kaitkan dengan masyiatullah. Kemudian bertanya tentang kita datang lebih cepat, ya, dari waktu yang ditentukan, ya. Yang mengkhianati janji atau menselisih janji adalah, ya, yang tidak datang, ya. Akan tapi datang lebih cepat itu bahkan termasuk adab. Tetapi apakah ketemunya saat itu atau pada waktu yang telah ditentukan, mestinya adalah pada waktu yang telah ditentukan. Sebagaimana apa ditunjukkan oleh banyak di kalangan para ulama, ya, cerita-cerita bagaimana mereka memenuhi janji. Ya. Juga Rasulullah SAW, tapi saya tidak ingat riwayat yang Rasulullah SAW sudah datang duluan bahkan sampai berhari-hari. Sepertinya di sana ada pembicaraan tentang kedudukan riwayat tersebut, ya. Tapi secara adab kita datang duluan karena kita ingin menepati janji, ya. Bagaimana dikatakan mengkhianati janji, ya. Cuma kalau belum diterima pada waktu yang telah ditentukan, ya memang telah ya. Bahkan untuk mengkhianati janji kalau kita terlambat, ya. Kalau kita terlambat tetapi karena alasan-alasan yang syar'i, ya. Karena ada halangan-halangan dan setiap orang punya halangan. Oleh karenanya tadi saya awali dengan adanya masyiatullah, yakni kita mengucapkan insyaallah dan yang lainnya. Semoga Allahu a'lam. Naam, syukran wa jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Sepertinya barusan adalah pertanyaan terakhir yang bisa kami sampaikan Ustaz. Dan dengan berakhirnya pertanyaan tersebut, berakhir juga perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Syukran wa jazakallah khair Ustaz atas jawaban dan ilmu kemudian waktunya. Juga ingin menyampaikan kepada para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, terkhususnya bagi yang ikut berpartisipasi dalam program live interaktif ini, kami ucapkan syukran wa jazakumullahu khairan katsiran.
Mewakili kerabat kerja yang bertugas, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Izin pamit undur diri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.